Oke, lanjut ke step berikutnya ya. Setelah teman-teman buat anggaran bahan makanan ya. Kemarin di video sebelumnya kita udah buat ABM. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu ke teman-teman, sebelumnya sppkku.id itu masih versi 3.1 ya. Sekarang itu udah 3.2, ada beberapa perbaikan dan juga yang paling bisa dilihat adalah di bagian workspace ya. Ini sekarang ABM ada di bagian perencanaan ya. Kenapa? Agar nanti susunannya itu terstruktur ya teman-teman. Jadi kerjanya itu dari atas ke bawah gitu. Itu aja sih yang paling utama yang bisa dilihat. Sebelumnya kan di versi 3.1 kalau teman-teman lihat ABM ini ada di menu manajemen ya. Sekarang saya pindah ke perencanaan. Kemudian di operasional sebelumnya itu ada di bawah transaksi, sekarang saya pindah ya di kolom ketiga tuh. Jadi biar tidak terlalu bolak-balik ya teman-temannya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke membuat RAB ya. Jadi setelah ABM-nya selesai, teman-teman buat RAB. Klik RAB di sini ya. Posisi seperti ini. Nah, di sini kan rekap akumulasi RAB harian ya. Ini sih di sini tuh berdasarkan periode ya. Sekarang kan periodenya itu mulai dari Senin ya, tanggal 13 sampai tanggal 25 gitu. Nah, ini otomatis per periode. Jadi nanti nggak perlu nyeting tanggal di sini. Oke, kita buat RAB ya di sini. Nah, kemarin kan kita ngerjainnya tanggal 19 ya. Jadi RAB itu kita kerjakan untuk besok sebenarnya ya. Tapi saya akan contohin untuk hari ini ya, karena defaultnya sekarang tanggal 20 ya. Nah, di sini klik tanggal 20 di sini. Oke, udah tanggal 20. Kemudian label periodenya teman-teman bisa kosongin. Catatannya juga bisa teman-teman kosongin ya, karena nanti otomatis akan ngambil tanggal 20. Oke, kemudian di bahan baku di sini ada bahan baku, biaya operasional sama insentif fasilitas ya. Jadi semuanya nanti teman-teman tinggal isi aja. Cara ngisinya bagaimana? Cara ngisinya pertama di bahan baku ya. Nanti kan teman-teman ngobrol sama AG misalnya eh yang anggaran bahan makanannya itu. Nah, yang ini nih, pagu hariannya kan 9624 untuk tanggal 20 ya. Nah, berarti nggak boleh lebih dari 9.624.000 ya untuk bahan bakunya. Di sini klik misalnya untuk tanggal 20 nanti yaitu teman-teman mau beli beras ya di sini. Nah, beras putih di sini ada beras putih ya, tinggal di search aja. Kemudian pilih suppliernya ya. Nanti supplier ini dapatnya dari mana? Dari master data gitu ya. Dari master data. Kemudian beratnya berapa ya? Misalnya 200 kilo. Harganya misalnya sesuaikan dengan teman-teman ya. Harganya teman-teman berapa? Nah, di sini pagunya 3 juta. Kemudian bahan yang lainnya misalnya teman-teman bisa search seperti ini ya. Nah, ini bisa dibulir ya. Nah, ini tuh dari sesuai juknis ya. Kalau teman-teman lihat di master aplikasi ya, ada referensi barang. Nah, ini ada kodenya ya. Ini sesuai dengan yang ada di PGN. Saya ambil datanya. Kalau misalnya nggak ada datanya, ya nanti misalnya kita ini aja dulu ya, isi dulu ikan air tawar misalnya di sini ikan nila atau lele misalnya, lele suppliernya siapa ya, nanti sesuaikan misalnya 50 kilo, harganya per kilonya berapa, itu otomatis kehitung. Kemudian untuk bahan baku yang lainnya misalnya garam, minyak ya. Minyak misalnya kalau teman-teman bingung ya, kebanyakan di sini ketik aja minyak misalnya. Nah, nanti ada di sini minyak apa yang keluar. Minyak goreng kah, minyak campuran, minyak kelapa dan lain-lain ya. Soal minyak goreng suppliernya masih sama, misalnya berapa liter ya. Misalnya 30 liter lah ya, 30 liter. 30 kilo misalnya. Ini juga bisa di satuannya ini bisa di teman-teman edit ya.
Kalau mau diganti silakan diganti. Oke, harganya misalnya 20.000. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambah lagi item. Misalnya untuk sayuran. Nah, saya contohin yang untuk diketik ya. Jadi caranya gimana? Kalau misalnya di sini nggak ada ya, di sayuran ini nggak ada, nah seperti ini. Nah ini nggak ada nih, misalnya kacang panjang ya, kan nggak ada nih kacang panjang ya. Gimana cara apa ngeditnya gitu? Pertama, teman-teman klik dulu, lalu pilih yang ini nih, scroll ini nih. Nah, di sini ada ketik manual ya. Ketik manual, jadi sampai berubah si boxnya ini kayak gini ya. Lihat perbedaannya ya. Sini ininya di scroll, ketik manual, baru teman-teman bisa ngetik ya kacang panjang misalnya. Nah seperti ini, suppliernya siapa silahkan pilih ya. Oke, kemudian di sini 30 misalnya kilo, atau ikat ya boleh, misalnya ikat ya, ikat harga per ikatnya itu misalnya 5.000 misalnya. Nah ini pagu harian tanggungan masih 4.200.000. Terus tambah lagi misalnya susu ya, susu UHT full cream, misalnya kita ganti tokonya ya, suppliernya kita ganti nih, toko Makmur Jaya nih, kita ganti ya, coba kita ganti. Ini kan satuannya liter ya, kalau di sini tuh Juknis tuh, ntar kita cek ya. Nah susu UHT di sini liternya satuannya ya. Kalau misalnya salah gitu ya, tinggal diganti aja satuannya, misalnya dus 30 dus, satu dusnya 50 dus misalnya, satu dusnya harganya berapa ya, misalnya 50.000. Nah 2,5 juta gitu ya cara ngisinya. Kita tambah item lagi, kemudian susu udah, minyak, bumbu-bumbu, misalnya bumbu-bumbu ini ada bumbu kering, ada garam, gula pemanis, garam beriodium misalnya beli suppliernya Makmur Jaya misalnya 5 pak, harganya berapa, harganya misalnya 1 pak 10.000 ya, 50.000. Terus ya sampai jangan melebihi pagu gitu, karena teman-teman sudah punya ininya apa. Nah ini buah lokal lah, misalnya ini buah lokal, ini sesuai dengan yang ada di apa master aplikasi ya, buah lokal misalnya pisang Ambon misalnya, suppliernya Makmur Jaya misalnya beli 20 kilo, kecilan 50 kilo, harga per kilonya misalnya 15.000. Nah seperti ini ya, pisang udah, garam bumbu, ini untuk bumbu cair saus, kecap asin, saus tiram supaya ada Makmur Jaya. Botol ya, harga sabotolnya itu misalnya 20.000. Nah ini teman-teman silahkan sesuaikan ya berdasarkan pagunya ya. Ini saya cuma contohin aja biar cepet ya. Kemudian kalau udah nih bahan bakunya udah ya, oh ya, oh enggak lah, kalau sudah ya tinggal kita pergi ke bagian biaya operasional. Biaya operasional misalnya beli gas, sumber bayarnya dari mana, jumlahnya misalnya beli 5 tabung,
dana tabung misalnya nominalnya berapa per tabungnya. Kalau misalnya pakai gas apa, gas melon kan ya kurang lebih 25.000 ya, itu kayak gini-gini. Kemudian item lagi di tanggal 20 itu beli BBM misalnya, jumlahnya misalnya kalau mau cepat ya satuannya misalnya nominalnya 400.000 aja gitu buat stok. Ini satuannya kita kosongkan aja tuh ya biar cepat gitu. Kemudian beli lagi ATK misalnya Kasbank, ini satuannya ini berapa gitu, ATK nominalnya berapa. Nah, seperti itu. Nah ini untuk biaya operasional ya, silahkan diisi teman-teman. Oke, nah untuk harian ya, untuk harian yang ini jangan diisi apa, jangan diklik ya untuk harian, karena untuk insentif relawan, kader, PIC sekolah, 50% sewa kendaraan, BPJS ketenaga kerjaan, itu kan dibayarnya itu tiap akhir periode sama 1 bulan gitu. Jadi periode pertama sama periode kedua. Jadi nanti teman-teman nggak usah ngitung yang aneh-aneh ya. Kalau apa yang susah-susah maksud saya. Jadi kalau untuk harian ya udah gini aja. Tapi kalau nanti mau bayar, giliran mau bayar misalnya di akhir periode, entah itu periode 1 atau periode 2, teman-teman bisa masukin ini gitu. Ya, tinggal diklik aja nanti untuk uraiannya apa atau contohnya ya nanti akan saya contohin di akhir periode gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau mau dicoba silahkan seperti ini nih. Kurang lebih seperti ini ya, ininya apa? Kliknya. Klik. Nah, nanti perhitungannya periodenya tanggal 13 sampai tanggal 25 nih, relawan hadir sekian macam. Nah, ya, jadi perhitungannya itu nanti otomatis gajinya itu ya sesuai dengan SDM. Nah, nanti masuk di sini langsung otomatis biaya operasional. Nah, seperti itu. Kita hapus dulu ya biar ini apa? Biar nggak banyak terlalu. Ini kan untuk harian aja ya, untuk harian itu. Kemudian yang C ya, insentif fasilitas. Nominalnya kan udah pasti ya 6 juta. Kemudian jumlahnya 1. Nah, selesai. Jadi ini untuk total keseluruhan RAB dari bahan baku, operasional, insentif fasilitas harian ya, karena ini masih awal apa periode ya, kalau tanggal 20 ya. Tanggal 20 kan masih awal periode ya. Nanti kalau misalnya mau akhir periode, mau bayar insentif relawan, insentif kader, insentif PIC, terus bayar sewa kendaraan, BPJS ketenaga kerjaan kalau ada ya, di teman-teman tinggal diklik aja 1 kali, klik 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 klik, udah selesai, nanti langsung otomatis ada di sini. Oke, kemudian klik simpan RAB. Nah, ini RAB-nya sudah disimpan ya. Nah, langkah selanjutnya kalau RAB sudah disimpan, teman-teman kasihin ke kepala SPPG atau ke makernya ya, ini RAB untuk tanggal 20 misalnya. Seperti itu. Nanti kalau sudah di download via PDF atau via Excel ya, kita cek ya Excel dan PDF-nya. Kita kembali dulu ke daftar ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini nih. Ya, Senin, periodenya Senin, RAB-nya lengkap, tipenya harian, tanggalnya tanggal 20. Ya, 20 April nih. Total anggarannya sekian, statusnya draft. Ya, di sini. Teman-teman bisa lihat lagi di sini. Kalau statusnya draft masih bisa diedit. Jadi nanti kalau udah PDF-nya di-download sama Excel ya di sini. Nah, ini PDF-nya. Ini Excel-nya. Ya, sebentar. Nah, ini Excel-nya nih di sini nih. Di sini detail RAB lengkap ya. RAB, nama SPPG-nya, alamatnya, detail lengkap Senin 20 April. Ya, totalnya sekian. Teman-teman tinggal kasihin aja PDF-nya yang ini nih. Ini PDF nih, PPG, nama SPPG-nya, alamat, ini rencana anggaran belanja tanggal 20 April.
Kemudian di sini dibuat oleh pengawas akuntansi ya teman-teman, kemudian disetujui oleh kepala SPPG. Teman-teman tinggal print, kemudian kasih. Kalau sudah ditandatangan ya, kalau sudah ditandatangan ya teman-teman udah ke kantornya, tanda tangan, balik lagi kan si ininya apa, laporannya. Nah teman-teman tinggal klik setujui, klik setujui di sini. Oke. Tuh, tidak dapat diedit lagi kalau sudah disetujui gitu. Jadi kalau belum masih draft, statusnya itu masih bisa diedit. Kalau udah disetujui tidak bisa diedit. Kalau misalnya ada kesalahan ya tinggal dihapus aja gitu. Oke. Itu untuk pembuatan RAB ya. Jadi setelah anggaran bahan makanan, kemudian kita buat RAB untuk diberikan draftnya, kemudian kalau sudah disetujui, kita tinggal klik setujui dan datanya nanti ada di sini tersimpan seperti itu. Oke, untuk pembuatan RAB saya rasa udah cukup ya untuk RAB harian. Cuma itu aja untuk pembuatan RAB. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kita ketemu ke tutorial selanjutnya setelah buat RAB ini ngapain gitu. Oke, terima kasih.